Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Tiula dari Teknik Mesin 4C. Di sini saya akan mereview buku buat tugas literasi yang berjudul Pengetahuan dan Perbaikan Kelistrikan Mobil. Ini bukunya yang dikarang oleh D.R.S. Armonanto, penerbit The Harabris, diterbitkan tahun 2002. Bab pertama, bab 1, dasar-dasar kelistrikan. Bab 2, kelistrikan mobil. Bab 3, keselamatan kerja alat, benda kerja, tempat kerja, dan manusia. Bab 4, gangguan dan perbaikannya kelistrikan mobil. Yang pertama, bab 1, dasar-dasar kelistrikan. Listrik adalah suatu arus tegangan yang melewati sebuah kawat pertahanan tertentu disebut listrik. Peristiwa tersebut untuk membantu kerja dari sistem rangkaian. Pembangkit listrik di dalam mobil dikenal dua cara pembangkit listrik, yaitu 1. Acu atau baterai. Cara pembangkitan listrik dengan proses kimia diubah menjadi listrik. 2. Magnet. Pembangkit listrik yang kedua adalah dengan sistem magnet. Cara pembangkit listrik dengan memutus dan menghubungkan garis-garis gaya magnet atau dinamo ampere oleh konduktor. Penghantar dan bukan penghantar listrik. Arus listrik dapat mengalir apabila melalui media yang menghubungkan dari sumber ke beban. Ada dua macam media penghantar yang dapat dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang pertama, penghantar konduktor. Media ini dibuat untuk mengalirkan arus listrik seperti besi, tembaga, perak, aluminium. Yang kedua, bukan penghantar atau non-konduktor. Media yang tidak dapat mengalirkan arus listrik seperti plastik, kertas, kayu, karet. Yang bab kedua, kelistrikan mobil. Sistem pengapian atau ignition system. Sistem ini memberikan loncatan bunga api melalui busi untuk proses pembakaran di ruang pembakaran. Bagian-bagian utama dari sistem pengapian sebagai berikut. 1. Acu yaitu sebagai sumber listrik dari semua rangkaian yang ada pada mobil. 2. Saklar. Fungsi saklar yaitu sebagai menghubung dan memutus arus listrik dari sumber acu ke sistem rangkaian pengapian. Yang ketiga, bobin. Dalam gambar diperhatikan sebuah bobin, yaitu satu perangkat yang berfungsi sebagai pembangkit tegangan tinggi 15 volt sampai 20.000 volt untuk dialirkan ke busi spark plug menjadi loncatan bunga api sebagai pembakar campuran udara bensin. 4. Delco. Fungsi utama delco dibagi menjadi 3, memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Melalui unit rotor. C. Mengatur secara otomatis saat pengapian sesuai dengan putaran dan beban mesin. Bab 3. Keselamatan kerja alat, benda kerja, tempat kerja, dan manusia. 1. Lepas kabel negatif atau acu. Setiap akan melakukan kerja terhadap kelistrikan mobil, lepas kabel negatif, acu, atau baterai tersebut menjaga keselamatan benda kerja dari hubungan pendek short saat dilakukan kerja. 2. Membungkus sambungan kabel. Apabila melakukan penyambungan kabel sesudah, haruslah dibungkus dengan selotip. Hal tersebut mencegah hubungan singkat short dengan komponen lain serta terpegangnya kabel oleh tangan sambungan. Memasang. 3. Memasang komponen. Pastikan bahwa pemasangan komponen listrik tidak menjepit kabel. 4. Awas benda jatuh. Komponen-komponen listrik seperti relay, sensor, serta flasher
sangat peka terhadap bantingan keras, pukulan, dan getaran yang menyebabkan kerusakan. 5. Melepas hubungan konektor. Jangan melepas hubungan konektor pada kabelnya. Lepaskanlah hubungan konektor pada tempat dikunci. Bab 4. Gangguan dan perbaikan kelistrikan mobil. Dalam sistem kelistrikan adanya gangguan trouble atau shorting dari rangkaian mengakibatkan tidak berfungsinya sistem tersebut. Sebagai contoh seperti klakson, penghapus kaca, lampu tanda belok, dan lain sebagainya. Kita dapat memperbaikinya bila mengetahui sistem kerja, sifat, karakteristik, komponennya, dan cara perbaikannya cepat serta sistematis. Sistem pengisian atau charging system. Fungsi sistem pengisian atau charging system: 1. Pengisian acu atau baterai. 2. Pengisian atau menyuplai pada sistem kelistrikan mobil saat mesin dengan putaran tinggi. Gangguan-gangguan yang terjadi dan perbaikannya. 1. Ampermeter negatif. Ampermeter menunjukkan negatif, yang berarti pengisian tidak ada. 2. Mobil susah hidup setelah berjalan. Mobil setelah melakukan perjalanan kemudian berhenti, tetapi saat mobil mau dihidupkan kembali susah. Yang ketiga, mobil untuk beban, lampu klakson, penghapus kaca, dan peralatan tambahan lain mati. Mobil dengan putaran mesin stasioner, putaran rendah normal, tetapi bila ditambah putaran dan memakai beban seperti lampu klakson. Ya, mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.